Herman Ya. jangan menjurus-menjurus ya. Hah? Maksudnya apa? Ya, kita hidupnya damai-damai aja, Herman. Damai, Bang. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Boleh. Menurut Abang Jokowi benar nggak jadi presiden? Sudah siap. Kita mulai ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Herman bisa. Bismillah. Tergantung lagi ngobrol sama siapa, Bang. Kalau sama Bang Panji sih nggak usah pakai bismillah. Baik, Herman, ada apa nih undang saya? Saya merasa terhormat loh. Karena kata netizen-netizen, Herman itu yang paling lucu di G-Confess kemarin. Bisa aja, Bang. Iya. Padahal ada banyak loh pelawak di situ. Holy Balai. Kenapa tak? Tidak, saking lucunya dia itu namanya aja kita sudah ketawa, Herman. Betul. Itulah. Dan sangat sedikit pelawak itu yang kita kalau dengar namanya kita langsung ketawa, itu sangat sedikit. Siapa lagi, Bang, selain Holy Balai? Selain Holy Balai, ada juga legend tuh Ramon Papana, itu lucu juga. Abang Abdur cari gara-gara ya. Kenapa Herman ketawanya begitu sih? Apa, udah diceritain sama Bang Panji. Mohon maaf Bang Panji nggak bisa ikutan ya. Nggak apa-apa. Herman habis ini ya cat rambut ya. Kok sekarang biru? Operasi plastik, Bang. Operasi plastik. Rambut gak ada hubungan sama operasi plastik, Herman. Ya kan ngikut semuanya, Bang. Rambut, muka, semua saya ganti. Oh, di Dokter Tompi. Iya. Bang, ada tujuan kenapa aku mau ngobrol sama Abang. Apa tuh? Jadi aku kan nggak sekolah. Oh, jujur sekali sih. Iya. Oh ya, terus? Aku punya banyak rasa penasaran. Jadi kata Bang Panji, aku disuruh ngobrol sama Bang Abdur karena katanya Bang Abdur guru. Oh ya, tapi hanya matematika, jangan tanya yang lain. Oh, Abang sekarang udah nggak jadi guru? Sudah tidak. Kenapa? Duitnya lebih gede di lawak ya? Betul. Betul. Harusnya Abang di dunia pendidikan tapi di kampus yang lebih atau di sekolah yang lebih bagus. Mungkin gajinya lebih gede. Betul juga sih. Bisa, benar. Cuman namanya peluang kerja pada waktu itu kita kan tidak tahu ada di mana. Jadi dapatnya di situ-situ ya kita mengajar di situ. Begitulah. Sekarang tapi peluang kerja di lawak banyak ya. Saya lihat Bang Panji tanda tangan kontrak banyak banget tuh. Saya nggak bisa nipu Bang Panji sih, Herman, karena Bang Panji itu setiap email tentang pemasukan saya ternyata dia juga dapat. Betul Bang, buat kontrol. Ya Iya. kalau anak buahnya tolol langsung dimarahin Bang. Iya, maka Herman saya nggak bisa bilang dia tuh, nggak bisa saya bilang tiba-tiba nggak ada duit terus tipu-tipu dia buat pinjam gitu, nggak bisa. Ya, tapi ini boleh balik lagi ke tujuan saya nggak sih? Boleh. Tadi kan Herman nggak sekolah, terus Herman mau apa? Aku mau tanya tentang politik. Oh ya, boleh, tapi yang saya bisa aja ya. Herman jangan menjurus-menjurus ya. Hah? Maksudnya apa? Ya, kita hidupnya damai-damai aja, Herman. Damai, Bang. Saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Boleh. Menurut Abang Jokowi benar nggak jadi presiden? Baru saya bilang. Ganti ya. Lucu banget. Cepetan ya Bang. Kecepat. Herman harusnya belajar dari Bang Panji gimana cara jadi host. Siapin
pintar jadi host, Mas. Sekarang punya program TV, Bang. Iya sih, betul. Cuman paling tidak Bang Panji itu tahu tuh bagaimana cara membawa alur, nggak tiba-tiba begitu. Anjing lah, Panji. Terus? Sama dia, Bang. Aku ini tadinya anak yang bebas. Diculik, dimasukin koper, disuruh nyari duit. Herman, di dunia boneka ada boneka Kaseto nggak? Nggak ada, Bang. Siapa itu Kaseto? Ada. Itu kalau Herman merasa masih di bawah umur kemudian dipekerjakan secara paksa, bisa lapor ke Kaseto. Oh, nggak kenal. Kaseto ngerti politik nggak? Mungkin ngerti. Soalnya Kaseto dari dulu suka ngomongin Jakarta macet. Kayaknya ngerti. Udah mengkritik Anies Baswedan sebelum PSI ya, Bang? Iya, betul. Sudah ahli tata kota dari zamannya. Tapi aku mau nanya pertanyaan pertama. Apa? Sebenarnya menurut Bang Abdur, politik itu apa? Politik itu, saya tidak tahu definisi sebenarnya seperti apa. Cuman politik itu dalam pemahaman saya siasat. Gitu. Siasat. Kenapa orang yang berpolitik itu biasanya nyebelin? Karena mungkin ini dari pendapat saya Herman, kayaknya karena kita tidak tahu tujuan dia apa. Jadi tujuan dibalik siasatnya dia apa. Seandainya kita adalah orang yang mengerti dari awal tujuannya dia apa, mungkin ketika dia bersiasat kita jadi tahu dan tidak menjadi nyebelin karena kita tahu gitu. Oh, dia bersiasat untuk ini kok. Dari awal juga kita sudah tahu. Tapi kebanyakan kita sebal itu karena kita nggak tahu tujuannya, jadinya ketika dia bersiasat kita merasa ditipu, jadinya kita kesal gitu. Berarti partai politik itu partai bersiasat ya, Bang? Betul. Mereka bersiasat untuk menggolkan suatu kepentingan. Nah, kita tidak tahu kepentingannya itu kepentingan golongan kah, kepentingan rakyat kah, kepentingan perorangan kah, kita tidak tahu. Kalau kita tidak cemplung ke sana ya. Kata Bang Panji kan kalau sekali cemplung ke politik itu kita senggolan sama tai katanya. Iya betul Bang. Kasihan Bang Panji sekarang udah jadi tai. Jadi mau sebersih apapun bermainnya kita tetap mau tai. Iya betul Bang. Lucu ya dia Bang. Lucu lah kalau nggak lucu. Bos. Iya lucu, kalau nggak lucu gimana orang mau beli tiketnya sampai ribuan-ribuan. Karena pinter jualan aja itu Bang, bukan karena lucu. Dan benar sih, pintar jualannya itu sudah bisa menggolkan satu orang jadi gubernur, luar biasa. Satu orang dan satu orang lagi jadi presiden Bang, kan dia juga. Oh iya betul juga. Cuman kalau yang presiden mah banyak orang sumbangsinya. Cuma sendirian. Ya, lawan arusnya kayaknya sendirian doang lah di kalangan pelawak pada waktu itu. Waktu dukung Prabowo ya. Tapi kalah. Saya belum pernah Herman mendukung sesuatu kemudian menang, belum pernah. Tapi goblok. Itulah kenapa sampai sekarang Juventus nggak pernah menang champion ya, mungkin karena saya dukun. Bang, pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Dengar nih istilah ini. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu bahasa Yunani. Oh, kayak komodo-meno ya? Oh, komodo-meno bahasa Yunani? Ya. Saya kira bahasa Palembang loh. Bukan dong, Bang. Kita dengar Melayu. Apa komodo-meno itu bahasa Yunani artinya apa, Herman? Objek tertawaan. Oh, objek tertawaan itu komodo-meno. Iya. Oke, baik. Kalau demokrasi apa bahasa Yunani artinya? Demokrasi itu saya lupa. Pokoknya dia dua kata, demos dan krasi, gitu ya, kalau tidak salah ya. Demos itu maksudnya gila. Mungkin demos kratos atau apa gitulah pokoknya bahasa. Saya juga tidak tahu bahasa Yunani ini tiba-tiba kenapa di setiap penamaan Yunani gitu. Oh, waktu itu lagi ngetren kali, Bang. Iya, kayaknya mereka
filsuf-filsufnya banyak, buku-bukunya banyak, jadi semuanya itu dari bahasa Yunani. Pokoknya intinya demokrasi itu adanya, demos itu mungkin rakyat atau masyarakat gitu lah ya. Crazy itu mungkin apa ya? Apa pemerintahan atau apa? Pokoknya pemerintahan yang dari rakyat untuk rakyat, kayaknya seperti itu. Terus kita ini negara demokrasi. Oh iya dong, Indonesia negara demokrasi. Mau seperti apapun kekurangan dan kelebihan yang sedang kita jalani sekarang, Herman, kita ini adalah negara demokrasi. Karena kita bisa memilih pemimpin langsung, kita memilih wakil kita juga langsung. Artinya, walaupun dengan segala macam kekurangannya, paling tidak kita demokrasi dan mungkin kedepannya kita bisa memperbaiki pelan-pelan. Emang nggak ada pilihan lain, Bang, harus demokrasi? Emang nggak bisa misalnya khilafah gitu, Bang? Bisa. Saya tidak bilang demokrasi harga mati ya. Jadi, dan saya tahu ini pernyataan, pernyataan ini pasti orang-orang pada ini. Cuma tidak apa-apa, karena memang tidak ada harga mutlak di dunia ini kecuali ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang nentuin demokrasi siapa waktu itu, Bang? Yang menentukan demokrasi kan kita, aduh saya ini kalau sejarah begini saya agak lemah ya. Ya udah saya ganti pertanyaan matematika deh. 8 kali 10. Nah pokoknya kita tuh memilih langsung itu di zaman tahun 2004 ketika Bapak SBY yang kita pilih. Saya tidak tahu Herman pilih siapa ya. Pada waktu itu saya juga tidak. Pada waktu itu saya juga belum lahir, Bang. Oh, Herman belum lahir. Herman lahir kemarin ya. 2 hari sebelum G-Confess, Bang. Gara-gara mau ada job aja nih saya lahir, Bang. Oh jadi waktu G-Confess tuh Herman kombutnya dari dalam perut ya. Iya. Iya. Dari entah mungkin dari dalam perut atau dari tempat penjahit ya. Soalnya masih jahit mata kiri kayaknya waktu itu ya. Bang, tapi mungkin pertanyaannya, kalau kita demokrasi kan kita bisa milih pemimpin sendiri. Betul. Emang kita cukup pintar untuk memilih pemimpin kita sendiri? Kalau kita goblok, berarti yang kita pilih salah dong, Bang. Ya. Ya tidak. Herman suaranya hilang. Sinyalnya di sini jelek, Bang. Oh, Herman lagi isoman di hotel apa di mana nih? Ini hotel sih mahal, Bang, tapi internet nggak tahu nih apaan nih, kayaknya internetnya dial up deh, Bang. Masih pakai apa namanya tuh? Ceng gitu, Bang. Oh, masih yang gitu. Saya nggak tahu tuh yang internet dial up gitu. Sombong orang lama kera. Saya dari desa kok Anda bilang saya sombong. Harusnya saya bilang Anda sombong. Iya. Baik. Balik tadi. Iya, kan balik. Rakyat kan milih pemimpin. Betul. Tapi kalau rakyatnya tolol, berarti kan yang dipilih tolol. Ya, tapi kita tuh tidak bisa menghakimi pilihan orang kan, karena latar belakang setiap orang untuk memilih kita tidak pernah tahu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dia melihat ada saat itu baik untuk dia, jadi dia memilih dan segala macam. Jadi kita juga tidak bisa ini. Nah, tapi yang bisa kita perbaiki ke depannya itu, makanya mudah-mudahan dengan Herman hadir sebagai tokoh bocah politik dan segala macamnya, mungkin bisa menambah wawasan sehingga ke depannya itu kita bisa mulai untuk memilah dan memilih dengan nalar gitu, tidak hanya tergiur tentang kebutuhan-kebutuhan sesaat. Karena bahkan di pemilu yang paling terakhir saja itu tidak semua, tapi masih banyak orang itu yang enggan untuk bermain negatif campaign. Nah, apa itu, Bang? Maksudnya black campaign sama nggak sama negatif? Beda. Kalau black campaign tuh kita fitnah lawan. Tapi kalau negatif itu kita menyebutkan kekurangan lawan. Nah, masih banyak orang masyarakat tuh yang merasa kalau kita bermain negatif campaign, mereka merasa bahwa itu politik yang kotor. Padahal tidak. Untuk kepentingan bersama kita harus tahu baik dan buruk seseorang yang akan kita pilih.
begitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depannya semua orang terbuka untuk itu. Maksudnya kalau itu selama negatif campaign, ya kita terima gitu, karena itu kan fakta lapangan dan segala macam gitu. Jadi biar kita lebih terbuka untuk memilih gitu. Siapa tahu kita bisa dapat pemimpin yang sangat ideal untuk semuanya. Begitulah Herman. Bang, kan bentar lagi mau milih presiden lagi 2024. Ya, 3 tahun lagi, masih lama. Ya, itu juga kalau jadi katanya masa jabatan presiden mau diperpanjang. Ya, saya dengar isu saja ini ya, tapi saya tidak tahu itu isu siapa yang lontarkan. Jadi sebelum sampai betul-betul ada berita resminya, saya tidak berani berkomentar sih soal itu. Apa Bang? Soal itu jabatan. Betul, soal perpanjangan dan segala macam. Kita lihat saja nanti. Nah, tadi apa pertanyaan tadi? 2024 kenapa? Pak, kalau 2024 jadi, kan orang-orang pada milih presiden. Sebaiknya mereka milih presiden gimana, Bang? Apa yang dilihat? Soalnya waktu itu rakyat sempat milih yang katanya senyum-senyum, dekat dengan rakyat. Tapi banyak yang kecewa juga, Bang. Nggak usah saya sebut ya namanya. Iya, tidak usah, tidak apa-apa. Betul, betul. Nah, kayaknya kalau misalkan nanti 2024 calon-calon presidennya itu adalah mungkin dari lebih mudah kalau misalkan pemimpinnya itu, calon presidennya itu dia dari seorang yang sudah memimpin daerah misalkan. Nah, itu akan sangat ya, Bang. Betul. Kaisang kan nggak memimpin daerah. Siapa ya? Kakaknya. Bobi. Ya, Bobi kakak iparnya, Mas Gibran kakaknya juga. Ya. Artinya misal kalau Mas Gibran maju, itu lebih mudah untuk kita menelaah karena kita tidak harus lihat dari tampilan luarnya saja, tapi kita bisa lihat tuh program yang dulu dicanangkan di kotanya seperti apa, pengerjaannya seperti apa. Kita bisa nilai dari situ. Kalau dari skala kota kerjanya bagaimana, mungkin kedepannya bisa. Jadi kayak Pak Jokowi dong. Betul. Nah, cuman pada waktu Bapak Jokowi itu saya tidak terlalu mengikuti juga perkembangannya waktu di wali kota dan gubernur ya. Lebih ngikutin Prabowo ya? Bukan, karena beliau tidak menuntaskan. Jadi kita tidak bisa dari jangka waktu yang segitu aja, kita tidak bisa menilai programnya sukses atau tidak, karena beliau juga tidak menuntaskan kan, begitu. Ya, abang kan waktu pilpres kan sering debat sama Ari Kriting karena beda pilihan. Betul. Menurut abang itu normal nggak? Normal dan saya sangat suka karena dari situ juga saya jadi tahu pandangan-pandangan yang mungkin saya tidak dapat kalau saya berbicara dengan orang yang hanya satu kubu dengan saya, satu pilihan dengan saya gitu. Bagus itu Herman. Jadi Herman juga bisa berbicara dengan boneka-boneka lain yang memilih orang lain. Itu bagus. Tapi aku waktu itu udah bilang sama teman-temanku aku milih siapa 2024, mereka pada marah. Emang Herman memilih siapa? Kim Jong Un. Ya jelas. Itu semua juga marah. Yang senang sama Herman cuman boneka Rusia tuh yang dibuka ada lagi tuh. Ya kalau misalnya dia naturalisasi kan bisa, Bang. Jangan nanti kalau dia jadi presiden Indonesia, saya rambutnya nggak boleh begini. Oh iya, harus sama kayak dia ya. Harus kayak dia, masalahnya saya keriting, nanti naik-naik terus, ditembak mati saya. Bener juga. Bang Abdur. Ya. Terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol sama Herman. Makasih Herman, sama-sama. Ya, Bang Abdur mau maju politik katanya ya lewat PSI. Aduh. Kenapa ketawa, Bang? Tidak. Itu ya saya
belum kebayang aja gitu, karena saya belum pernah bekerja sama atau bertemu dengan Giring sebelum ini kan, Mas Giring. Jadi saya nggak kebayang kalau harus bekerja sama dengan Mas Giring itu seperti apa itu sih. Oh, oke kalau gitu. Berarti kenalan dulu lah ya. Betul, mungkin kenalan dulu kali ya. Ya udah kalau gitu. Bang Abdur, makasih banyak ya. Sama-sama, Herman. Ada pesan nggak untuk Bang Panji? Nanti Bang Panji kayaknya bentar lagi balik habis nge-wine. Nah, pesannya Bang Panji jangan banyak-banyak nge-wine ya gitu. Alkohol itu untuk bantu virus corona di luar-luar aja, membasmi, bukan yang di dalam tubuh. Oh gitu. Iya. Ya oke, lain kali Bang Panji diajak sholat Bang. Ya, insya Allah. Dulu dia. Ya, nanti ini Herman kasih tahu lah Bang Panji nanti di kantor Markas Komika yang baru bikin musola yang besar banget gitu. Ya, nanti saya saranin satu gedung musola semua. Betul, betul. Kalau perlu musola, karena sholat itu ibadah, kerja itu juga ibadah. Jadi kita masuk sholat kerja gitu aja. Ya udah kalau gitu saya ganti Markas Comika jadi Masjid Comika gimana? Betul. Bagus boleh, ya? boleh. Ya udah. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.